Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan, di mana kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dengan itu kita memperoleh nilai dan perilaku mulia, diantaranya 1. Hidup mulia dengan pengendalian diri. 2. Hidup mulia dengan prasangka baik. 3. Hidup mulia dengan persaudaraan. Yang pertama, tentang pengertian pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah ia menikah." Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang pengertian prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Sedangkan lawan kata dari sifat ini adalah buruk sangka, yaitu suuzon, menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam pembagiannya, husnuzon ini ada 3, yakni husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman, dan prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Yang ketiga, tentang pengertian persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Penjelasan tentang kedua surat tersebut yakni menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan, perdamaian. Sebenarnya apakah sih indikasi dari suatu persaudaraan itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah tentang mengkritisi sekitar kita. Gambar 6.1 mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari sifat merusak lingkungan. Gambar 6.2 tentang berbaik sangka. Walaupun kita diberikan
penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di balik itu semua ada hikmahnya. Pada gambar 6.3 tentang memberikan hadiah kepada orang lain, hal itu sebagai tanda persaudaraan atau ukhuwah. Di antara ibadah yang paling agung adalah menahan diri untuk menyakiti orang lain. Karena orang yang paling beradab adalah orang yang dapat menahan diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak beradab. Kita tak perlu berjanji untuk saling melengkapi. Cukup belajar menahan diri untuk tidak saling menyakiti. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur.
Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu. Tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Sekian penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.